Tapi begitu saya menyebutkan Sersan Mayor Suparto, mungkin sedikit meragukan. Ini mohon maaf. Ya. Habis itu kalau lihat tuh raut wajah, Iya. kira orang Batak. Lihat nama Jawa, tapi nggak tahu orang putra daerah, putra Dayak kan. Gitu Iya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Ngobras, berjumpa lagi bersama saya Bribka Mandau Sarjana Sosial. Edisi hari ini merupakan edisi spesial, menghadirkan narasumber yang tidak asing lagi. Beliau ini merupakan salah satu putra terbaik Katingan. Siapa beliau? Jika sahabat Ngobras penasaran, langsung kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Parto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya menyebutkan profil terlebih dahulu? Silakan. Beliau ini merupakan salah satu abdi negara juga, sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia tentunya, berpangkat Sersan Mayor. Iya, Nama lengkap Suparto, iya betul. dan inilah putra terbaik Katingan yang saya bilang tadi. Di samping memang abdi negara, beliau juga menjabat sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Katingan. Terima kasih atas waktunya yang sudah hadir di Ngobras. Ngobras ini merupakan ngobrol asik bareng Polisi Polres Katingan, dan ini merupakan salah satu wadah atau media untuk kita menyampaikan informasi kepada publik atau masyarakat kita Kabupaten Katingan. Maksud dan tujuan kita Ngobras ini, kita ngobrol asik di sini, yaitu tadi berbicara tentang tugas pokok, kemudian memberikan informasi aktual, dan tentunya apa saja prestasi nanti yang sudah diraih oleh KONI Kabupaten Katingan di bawah komando Bang Parto sendiri. Tidak perlu berlama-lama lagi supaya tidak tegang, kita rileks saja. karena saya tidak asing lagi. Lebih akrabnya saya sapa Bang Parto kan. Sekalipun secara jabatan Abang ya ketua KONI ini kan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada sampai saat ini kita diberi umur, kesehatan, sehingga kita bisa ya berbincang-bincang berkaitan dengan tupoksi. Ya. Kami selaku Ketua KONI Kabupaten Katingan. Pada prinsip mungkin saya kilas balik kenapa saya bisa Iya. duduk di KONI Kabupaten Katingan. Memang secara aturan sesuai dengan Undang-Undang SKN ataupun Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 2015 itu tidak melarang Iya. seorang abdi negara, terutama TNI Angkatan Darat maupun Polri, tidak ada larangan di situ. Sepanjang Artinya punya hak dan iya, ini betul, untuk seluruh masyarakat kita. untuk seluruh masyarakat. Namun demikian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi di Iya. situ. Ya, kebetulan saya berada di bawah Kodim 1015 Sampit, yaitu penempatan di Perwira Bumbung Kabupaten Katingan. Saya meminta izin dari pimpinan, ternyata alhamdulillah diizini. Singkat kata, saya mengikuti seleksi ataupun penjaringan, saya lolos dan terpilih terpilih. Ya syukur alhamdulillah, karena mungkin dari seluruh anggota KONI minta perubahan ya sesuai dengan visi misi saya. Yang saya lakukan saat itu menyampaikan visi dan misi itu adalah Katingan merupakan barometer olahraga di Kalimantan Tengah. Itu salah satunya. Kenapa saya membuat itu? Karena potensi olahraga di Kabupaten Katingan ini, terutama di bidang prestasi, itu sebenarnya cukup besar untuk menyumbang beberapa cabang olahraga di tingkat nasional maupun internasional. Itu sekilas untuk kenapa saya masuk di kepengurusan dan terpilih menjadi Ketua Umum KONI Kabupaten Katingan periode 2018-2022. Baik. Kenapa itu saya tanyakan? Artinya sangat gamblang tadi sudah dijelaskan bahwa seluruh warga masyarakat Katingan khususnya punya kesempatan untuk menjadi
ketua KONI Iya. dengan ketentuan yang sudah Iya. memenuhi syarat. Bukan berarti karena Bang Parto adalah abdi negara yang bertugas di TNI Angkatan Darat lalu tidak bisa. Dan semua ini bisa karena memang sudah ketentuan dari undang-undang Iya, sendiri. betul. Nah, ini luar biasa informasi untuk kita bersama. Kemudian yang menarik lagi, saya harus mengakui bahwa Bang Parto ini adalah multi talenta. Sahabat Ngobras, sekali lagi beliau ini merupakan senior saya di banyak bidang. Kami sudah sering berkolaborasi. Salah satunya yang mungkin tidak terlupakan dalam histori saya selaku anggota Polri, tentunya sebagai junior beliau juga. Kurang lebih 1 dekade kami bekerja sama bahu-membahu untuk sebagai pelatih paski Kabupaten Katingan. Di lain sisi juga senior juga di bidang yang lain. Dan ini merupakan teladan tentunya, prestasi yang luar biasa. Kenapa saya memberikan jaminan kata beliau ini adalah putra terbaik Katingan? Inilah wujud nyatanya, seperti yang digambarkan tadi, bahwa menginginkan Katingan ini membina KONI ini lebih maju lagi supaya meraih prestasi di bidang olahraga di semua cabang yang ditangani oleh KONI. Begitu Bang ya? Iya. Nah, sekarang kalau kita berbicara KONI sendiri, cabang olahraga apa saja yang di bawah naungan KONI, khususnya Kabupaten Katingan? Ya, untuk anggota KONI di bawah naungan KONI Kabupaten Katingan terdiri dari 35 cabang olahraga. Namun sampai saat ini yang masih aktif dalam arti kata kepengurusannya Iya. ada 11. Sementara 14-nya sudah habis masa kepengurusan dan sudah kita selesaikan, sudah kita sampaikan ke masing-masing cabur untuk menindaklanjuti itu. Bahkan di tingkat Pemprov pun sudah kita sampaikan, kita surati. Ada kendala apa sebenarnya dari 14 cabur ini? Itu masa kepengurusan sudah habis. Iya. Tidak segera direvisi atau Bukan, pemilihan kembali? memang dia ada Untuk prosedur, diaktifkan? ya, ada prosedurnya, ada syarat-syaratnya, harus memilih lagi. Nah, syarat-syarat itu bahkan ada kebetulan juga di tingkat Pemprov juga mati. Jadi Vakum jadinya. vakum. Iya. Dalam arti kata dia selama ini bukan vakum karena memang udah Iya. masa habis. Sebelumnya memang tetap aktif Ya, untuk kepengurusannya. kepengurusannya. Nah, kemudian berbicara dari prestasinya, artinya dari 11 yang aktif Bang ya. Iya. 11 yang aktif terakhir mengikuti kegiatan PON di Papua kemarin. Iya. Prestasi apa yang didapatkan? Kalau yang dari PON terutama karena ranah PON itu sebenarnya ranah KONI provinsi, namun Mengirimkan atletnya. mengirim atlet kita ada 4 cabur yang mengikuti. Yang pertama adalah panahan, yang kedua itu taekwondo, ketiganya softball, keempatnya adalah sepak bola putri. Dari itu kemarin panahan yang memang ada dapat perak. Luar biasa. Ini prestasi yang Iya. membanggakan tentunya. Putra putri terbaik Katingan. Namun hanya saja dikirim melalui KONI provinsi Iya. gitu kan, mewakili Kalimantan Tengah. Betul. Memang jenjangnya memang begitu karena perlu saya sampaikan juga di KONI Kabupaten Katingan bukan di cuma kelas nasional tetapi internasional pun sudah ada. Luar biasa. Panahan itu udah kelas internasional, bahkan taekwondo Untuk atletnya putra atau putri? putra putri. Yang panahan adalah putri, sementara yang taekwondo ada yang putra ada yang putri. Ini udah kelas Iya, internasional. internasional. Artinya bukan hanya mewakili Katingan, Iya, Kalimantan Tengah, betul. tapi Indonesia. Indonesia. A+, luar biasa Iya. ini. Kemudian untuk durasi jabatan Ketua KONI sendiri, Bang Barto, Kalau untuk durasi jabatan itu dia 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Ini berjalan sudah? Sudah berjalan 4 tahun, tinggal sedikit lagi. Tinggal beberapa bulan lagi akan masa habis. Lalu penjaringan lagi. Penjaringan lagi. Artinya masih punya kesempatan, Ya, masih punya masih. keinginan. kalau untuk keinginan kita lihat dulu. Wah. Kita lihat ya. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa ini harus dilihat dulu? Karena kita harus habiskan dulu ini. Memang program-program KONI yang kita bawa ini banyak yang memang belum selesai semestinya karena memang akibat pandemi Covid ini kemarin. Jadi banyak tertunda kegiatan-kegiatan terutama yang kita hadapi ke depan ini dalam waktu dekat ini adalah
menghadapi Pekan Olahraga Kabupaten, dalam arti untuk menjaring atlet, untuk mempersiapkan atlet-atlet ini ke Porprov atau Iya. Pekan Olahraga Provinsi nantinya. Tapi yang sangat sensitif nih begini Bang, ini persiapan di akhir masa jabatan. Untuk anggaran, Iya. kira-kira dengan masa pandemi ini bisa terlaksana tidak? Karena kan kita kemarin sudah berkoordinasi ataupun dengan pemerintah daerah maupun baik itu legislatif maupun yudikatif, pada prinsip pemerintah daerah akan mendukung segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan Prokap tersebut. Karena dilihat dari segi anggaran pemerintah daerah, saya juga memaklumi memang cukup minim, akan tetapi Bapak Bupati berjanji tetap akan dilaksanakan kegiatan tersebut. Rencananya Iya, untuk perencanaan itu iya. akan dilaksanakan bulan kapan, tanggal kapan? Kalau kita mengacu dengan program yang ada, sekitar bulan 8. Agustus. Ya, 8 ataupun 9. Itu tergantung anggaran lagi. Iya. Artinya wadah ini, Iya. ngobras ini nanti Iya. kita akan share di media Iya, sosial iya. supaya ya adik-adik kita, Betul. putra-putri terbaik Katingan ini bisa menentukan sikap bahwa mereka harus ambil bagian dari itu, menunjukkan prestasinya. Iya, Karena untuk mengisi kemerdekaan ini tentunya kita harus menjual potensi kita. iya betul. Nah, salah satunya melalui bidang olahraga. Iya. Banyak sekali. Untuk pembinaan sendiri. Ya. Kalau pembinaan kita memang selama saya duduk, pembinaan itu rutin. Seluruh cabur, baik itu cabur yang aktif maupun tidak, sudah kita pagukan sekedar untuk pembinaan. Karena kita buat 2 sistem di dalam KONI ini. Setelah kepemimpinan saya buat 2 sistem dalam pembagian anggaran. Ada itu dana pembinaan, ada itu dana kegiatan. Karena sebelum saya menjabat jadi ketua KONI, saya juga pengurus cabur dulunya di Perbakin. Jadi disitulah saya membaca kendala-kendala yang dihadapi oleh cabur. Ya. Nah, situ saya pelajari, ternyata oh begini caranya. Makanya setelah saya duduk, janji saya itu saya tepati. Artinya ada dana pembinaan dan ada dana kegiatan. Kenapa saya buat berbeda? Kalau dana pembinaan sifatnya dia untuk membina atlet maupun operasional daripada cabur itu sendiri. Iya. Karena bagaimanapun tidak terlepas dari anggaran. Oke. Yang namanya kita mau membina, mau melatih, Iya. berkaitan dengan anggaran. Walaupun itu anggarannya cukup minim, tetapi kita bisa meminit itu. Nah, sementara untuk dana kegiatan, kegiatan itu bisa dilaksanakan di tempat sendiri ataupun menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan, atau bisa mengikuti kegiatan keluar. Nah, disitulah saya membuat 2 perbedaan. Artinya program yang memang harus sudah direncanakan, ditentukan sebisa mungkin untuk Iya, dilaksanakan. Gitu ya. Iya, Terlepas dari segala kendalanya. betul. Nah, ini merupakan salah satu upaya Iya. tentunya. Berbicara pembinaan, artinya kalau boleh dikatakan untuk atlet yang sudah berprestasi, tentunya untuk menjaga prestasi mereka, ada kebanggaan mereka. Apakah ada reward lain secara khusus? Atau memang istilahnya ya katakan reward lah kalau bahasa ininya sebagai ungkapan terima kasih kita bahwa mereka telah berjuang meraih hasil yang terbaik. Terlepas dari KONI-nya, pemerintah daerah ada ambil bagian tidak untuk hal ini, Bang? Memang kemarin itu udah Supaya ini, mohon maaf saya Betul, potong dulu, ya. supaya ini memicu Ya. untuk atlet-atlet atlet kita. ke depan, betul. Memang betul, salah satu untuk memacu daripada generasi muda untuk bisa melihat ataupun langsung terjun ke olahraga dan mendapat prestasi. Salah satunya adalah contohnya kemarin yang tingkat Asian Games, SEA Games kemarin yang panahan sudah ditarik di Pemda. Bahkan dari panahan maupun dari softball Iya. menjadi tenaga kontrak di situ. Karena menjadi PNS kan melalui tes, tetapi tetap ditampung, diterima oleh pemerintah daerah. Dan saya sudah menghadap Pak Bupati, alhamdulillah di ACC beliaunya, bahkan ditempatkan di dinas Baporanya, Oke. sehingga
multi talenta mereka itu nanti tidak hilang. Betul. Ada regenerasi apabila mereka memang udah tidak menjadi atlet, mereka bisa menjadi pembina, jadi pelatih ke Betul. depannya. Itu yang kita harapkan. Dan juga saran kita kemarin kalau memang ini, dan saya juga berterima kasih kepada Polri, TNI, juga atlet-atlet yang memiliki prestasi bisa diterima untuk mengikuti seleksi di TNI Polri. Dan alhamdulillah ada beberapa atlet dari Kabupaten Katingan yang mengikuti dayung kemarin, PON, itu alhamdulillah masuk. Nah, ini sebenarnya inilah yang saya bilang bahwa talenta, senioritas, ini sebenarnya mau saya tanyakan tapi sudah dijelaskan. Ketua KONI langsung cuning, paham, luar biasa. Sedikit kita tinggalkan KONI dulu. Saya memiliki kerinduan ini, Bang. Sudah hampir 2 tahun terakhir kita tidak berkolaborasi di Paskibraka. Ya memang kita harus menerima keadaan kendala COVID ini. Betul. Gambaran ke depan, ini wajib junior menanyakan sendiri. Bayang-bayangnya. Untuk ini kan bulan Januari tahun ini 2022. Kira-kira tergambar nggak bahwa kita akan bisa berkolaborasi lagi? Mohon maaf nih Ngobras. Ini karena kita memang Ngobras, ini bagian dari isi hati saya memiliki kerinduan untuk belajar lagi dengan senior saya nih. Ya, harapan saya kalau memang pandemi COVID ini segera selesai, segera hilang dari peredaran, arti kata peredaran bumi ini, semua bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai apa yang menjadi keinginan masyarakat. Ya, program-program yang memang belum diselesaikan bisa terselesaikan ke depan. Contohnya mungkin ya apa yang ditanyakan tadi tentang berkaitan dengan Paskibraka. Ya, harapan kita tetap bisa seperti semula, berjalan dengan baik seperti semula. Tidak ada hal-hal yang mengganggu lagi, yang cuma dinaiki bendera itu dengan 3 orang. Nah, kita keinginannya lengkap seperti semula. Tapi itulah kuasa Tuhan. Jadi kesimpulannya mungkin begini, Bang. Kita secara pribadi saya memiliki kerinduan untuk melatih lagi anak-anak ini. Tetapi dengan keadaan yang sekarang menerpa kita, bukan hanya kita aja, dunia kan, masalah COVID ini. Kesimpulannya, artinya Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Secara pribadi saya ingin melatih lagi, tapi keadaan ya mau tidak mau, hanya dengan 3 orang, 8 orang, seperti tahun kemarin mengibarkan bendera putih. Itu merinding sebenarnya, karena ini merupakan hari yang sakral untuk negara kita. Betul. Jadi kerinduan untuk itu sebenarnya sangat kuat secara pribadi saya. Tapi inilah kuasa Tuhan, jadi kita harus menerima dan bersyukur. Sekalipun itu hanya pasukan 8, merah putih tetap dikibarkan. Nah, ini luar biasanya. Supaya lebih rileks lagi. Diminum dulu Bang kopinya. Oke. Ini ada brandnya ini, Ngobras. Kemudian kita balik ke masalah KONI. Maksudnya untuk pembinaan secara semua cabang yang boleh dikatakan, baik yang aktif dan tidak aktif. Kalau kita berbicara olahraga ini tentunya dari kampung sampai ke kota pun yang mayoritasnya dalam artian KONI ini untuk penjaringan. Nah, sejauh ini efektivitasnya misalnya melihat bahwa di kampung ini potensinya sering main voli, melihat. Cuman sayang, entah karena memang kendala COVID atau apa, minim sekali kita lihat perlombaan dalam artian supaya kita melihat potensi dari atlet-atlet tersebut. Ya baik, kalau berkaitan dengan, karena KONI ini perlu saya jelaskan lagi, KONI ini adalah mengurus olahraga yang memang bidang prestasi. Jadi kadangkala masyarakat ini beranggapan bahwa induk olahraga, mentang-mentang KONI ini induk olahraga, jadi semua olahraga itu di bawah naungan KONI, padahal tidak. Di sini juga saya sampaikan kayak Ngobras, yang sejajar dengan KONI adalah KORMI.
Komite Olahraga Masyarakat Rekreasi Indonesia. Iya. Nah, disitulah wadah-wadah yang memang ada olahraga, kan olahraganya ada 3. Olahraga prestasi, olahraga rekreasi, ada olahraga pendidikan. Nah, sementara yang ditangani oleh KONI adalah olahraga prestasi. Sementara yang masyarakat rekreasi ini, pendidikan maupun rekreasi ini ada ranah lain. Tapi mohon maaf saya potong nih. Ya. Artinya kalau kita boleh telusuri lagi Ya. secara detailnya bahwa potensi yang saya bilang tadi Ya, betul. berujungnya juga meskipun dia melalui olahraga kreasi, olahraga pendidikan. Kalau dia menonjolkan prestasi artinya kan larinya ke KONI juga. Iya, betul. Nah, Nah, selama ini karena memang kita nih kan rata-rata ya tadi saya bilang tadi berpikir semua olahraga ditangani KONI. Semestinya itu salah. Semua kita nih wajib untuk olahraga kebugaran segala ini kan, apalagi zaman sekarang zaman Covid ya, perlu ada kebugaran, perlu ada gerak daripada tubuh, jangan sampai ya terserang oleh penyakit-penyakit selain Covid gitu loh. ya intinya menjaga imun. Ya, menjaga imun itu. Nah, sementara Kormi baru dilantik juga kemarin. Ya, ketuanya adalah Bu Endang Susilawati. Iya. Nah, itulah karena banyak image masyarakat itu mau ulang tahun RI saja ngaju ke KONI. Minta bantuan lah kan begitu. Masih konsep bahwa itu Konsep, semua di bawah KONI, padahal itu salah. Nah, di sini wadahnya penjelasannya. Di sinilah yang perlu saya sampaikan. Kalau yang bersifat tidak mengarah ke prestasi, kenapa kita bilang ke prestasi ini? Dia berjenjang. Dia dalam pembinaannya dia memang rutin. Dia memang ada ininya. Dan kita pun kayak KONI sendiri dia punya cabur. Cabur itulah yang memang berperan penting untuk memajukan atlet cabur. Karena KONI ini kan tupoksinya dia cuma pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan serta mengkoordinir daripada cabur-cabur itu aja fungsinya. Kalau yang menangani langsung ke perorangan ataupun ke kelompok adalah cabur. Artinya ada jenjangnya ya. Nah, berarti di sini kalau kita berbicara untuk menjaring potensi tadi, boleh saya katakan demikian, sudah sangat gamblang tadi dijelaskan oleh Bang Parto. Nah, apakah dari penggerak ini sendiri sejauh ini aktifnya, kalau memang kurang, bisa nggak ini dari KONI sendiri? Kayaknya dari cabur kamu tidak pernah ini menyumbangkan atlet. Sementara kegiatan kalian juga pakem. Misalnya, boleh nggak ngasih instruksi yang demikian? Bisa. Memang itu kewenangan dari KONI. Bagian dari pengawasan. Bagian dari pengawasan. Nah, di samping itu juga perlu saya sampaikan juga bahwa tangan kanan KONI di kecamatan ada. Itu namanya KOK. Nah, Koordinator Olahraga Kecamatan. Itu langsung di-SK-kan oleh Ketua Umum KONI Kabupaten. Nah, itulah kepanjangan daripada KONI yang ada di kecamatan. Kalau memang masyarakat itu mau berkoordinasi, mau sifatnya bergerak dalam bidang olahraga, mau bertanya atau apa saja, silakan komunikasi, silakan berkoordinasi dengan KOK itu. Karena di masing-masing kecamatan sudah terbentuk. Jadi kecamatan membawahi desa-desa gitu. Desa-desa itu. Inilah yang saya katakan, Bang. Artinya sangat penting informasi ini supaya memang bukan berarti kita menyerah dengan kendala COVID, situasi kita yang sekarang ini. Artinya ada banyak cara untuk kita menggali prestasi untuk atlet-atlet kita. Karena sejauh ini hanya 4 kalau tidak salah tadi yang dijelaskan Bang Parto. Bahwa bisanya seseorang itu menjadi hebat, boleh dikatakan mendapatkan prestasi, dia berawal dari nol juga kan, hingga nanti dibina menjadi profesional, menjadi atlet yang handal, menjadi atlet yang terbaik. Artinya kalau semua komponen ini, semua jajaran pengurus ini berjalan, semua potensi itu akan mudah kita dapatkan. Memang untuk cabur yang di bawah naungan KONI ini kita sudah ada pemetaan. Di situ ada cabur unggulan, cabur memang potensial, dengan cabur binaan. Ada 3 item, dibagi 3 ada. Artinya cabang olahraga masa pembinaan ada, dengan memang masa dia dikatakan unggul bagaimana, yang dikatakan potensial bagaimana. Sudah ada semua dan sudah kita tetapkan.
Oke. Tapi tidak akan berjalan tiga yang dibilang Ya. dominan, apa namanya? Ya, unggulan, potensial dengan pembinaan. Artinya kan tetap dari penjaringan. Dari penjaringan. Nah, itu. Nah, memang di sini saya sampaikan itu peran penuh daripada cabur masing-masing. Iya. KONI cuma bisa untuk memberi saran masukan, mengkoordinasikan, bisa memberikan peluang dari segi anggaran. Iya. Itu saja ranah KONI untuk sampai ke menjaring atlet atau apa itu udah ranah cabur. Oke. Artinya gini, kalau boleh kita simpulkan bahwa KONI ini adalah sebuah badan atau Iya. organisasi, kalau kita gambarkan kita mau memasak. Iya, KONI ini merupakan sebuah tempat tempatnya aja. bahwa jika ingin memasak nasi, kalian harus cari beras, cari apa. Iya. Inilah tempatnya. Ya, Wadah kalian. Iya. Kalaupun udah matang, udah disiapkan oleh KONI, kan gitu Bang Iya. bahasanya. Nah, untuk semua itu artinya KONI menunjang dalam artian mendukung penuh. mendukung penuh. Nah, tapi kalau yang jajaran pengurus di bawah ini tidak bergerak seperti yang saya bilang untuk menjaring, melihat bahwa ada potensi-potensi, kita akan minim mendapatkan atlet-atlet Iya. terbaik. Dan saya berharap juga dengan cabur-cabur yang ada, jangan kita berpikir dengan keterbatasan anggaran tadi. Iya. Kita udah duduk menjadi pimpinan cabur, berkomitmen menjadi pimpinan cabur, bagaimana caranya kita itu bisa menggalang, bisa mendapatkan atlet dengan berbagai kesulitan-kesulitan yang Iya. tadi itu kita hadapi. Jangan ya selama ini yang saya lihat pikirannya tunggu ada anggaran baru bisa bergerak. Nah, itu yang salah semestinya. Mindset Mindset yang salah. betul. Karena pada prinsipnya olahraga ini adalah hobi. Hobi ya. Nah. Kalau sudah hobi lain ceritanya. Kan begitu. Dari amatir menjadi Ya. mahir. Tergantung polesannya. Betul. Tapi kalau memang ya boleh dikatakan buang jauh-jauh lah mindset Ya. yang istilahnya menunggu anggaran itu. Betul. Buktinya kita zaman-zaman dulu kalau di kampung memperingati 17-an nggak kita pikirkan untuk hadiahnya Ya. sebenarnya. Dari pribadi kita karena kita memang hobi, Betul. ambil contoh olahraga voli. Ya tentu kita akan sangat antusias gitu kan. Iya. Nah, disinilah jadi menarik sekali. Tapi memang pada faktanya tidak terlepas dari anggaran sih. Iya. Tapi kalau memang harus bekerja karena anggaran ya Ya nggak akan jalan juga. bukan Bang Parto namanya. Memang anggaran kita perlu, sangat perlu anggaran. Tetapi ya maksud saya jangan sampai tunggu anggaran Iya. dulu baru bergerak. Iya. Tetapi bergeraklah dulu. Banyak cara Bang. Iya. Artinya usaha itu tidak akan pernah mengkhianati Iya. hasilnya. Betul. Jadi untuk adik-adik kita tentunya yang masih duduk sebagai pelajar, karena kita sangat mengkhawatirkan juga, ini dari konsep pemandangan saya sendiri Bang, di era milenial ini terus terang aja, anak kecil sudah Bisa sangat bermain kental Iya. dengan dunia gadget. internet, Iya. gadget. Jadi ada banyak waktu yang mereka lewatkan hanya dengan disibukkan bermain gadgetnya, bermain game. Nah, ini salah satu ancaman untuk membunuh prestasi dari dunia olahraga. Memang sih sebenarnya dari ini juga sudah diangkat menjadi sebuah olahraga ya Bang ya. Betul. Tapi secara tidak langsung ini tidak menggunakan fisik, dalam artian fisik ya Ya. memang inilah. kita bergerak kan, ini menggunakan ya boleh dikatakan intelek secara kecerdasan mereka. Saya pribadi juga kenapa ancaman saya bilang mengkhawatirkan, berjam-jam bermain gadget, efeknya juga sangat minor gitu kan terhadap untuk kesehatan mata, sampai-sampai juga lupa makan. Beda dengan kita memang secara olahraga bergerak dengan fisik. Melihat hal ini, ada kekhawatiran nggak selaku ketua KONI? Semestinya saya selaku manusia juga pasti. Tetapi karena dengan kemajuan sekarang, suka tidak suka, mau tidak mau, memang kita ngikuti. Tetapi ngikuti yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua,
dengan kemajuan olahraga sekarang ada yang namanya terbentuklah e-sport. Iya. Disitulah bagi anak-anak yang memang menyukai gadget ini tadi bermain game, lebih baik bermain game yang positif, yaitu tempatnya adalah e-sport tadi. Ada Pengcap e-sport yang baru terbentuk di Kabupaten Tingan, dan itu sudah dipertandingkan di PON walaupun eksibisi kemarin. Dan itu nanti akan menjadi dipertandingkan ke PON berikutnya, Oke. bukan eksibisi lagi. Nah, ini olahraga prestasi dilarikan ke olahraga Iya. karena melihat perkembangan sekarang. Tapi kembali lagi, kalau boleh sedikit, saya sangat kurang sependapat sih kalau boleh dikatakan Iya. demikian. Terus terang aja Bang, kenapa? Oke, memang itu dibuatkan wadahnya Iya. gitu kan, dibuat menjadi sebuah olahraga prestasi ya. Ya, Prestasi atau prestasi. oke, tapi memicu untuk anak-anak ini, ya boleh dikatakan yang seperti saya bilang akan lupa waktu Betul. demi dia mengejar prestasi itu. Ya. Beda dengan memang kita olahraga yang kembali lagi kita katakan bergerak secara fisik, itu kan terbatas jam-jam tertentu kan. Nah, kalau dengan ini gadget ini, jam belajar pun kadang mereka bisa lupa. Memang secara pribadi pun saya ya terus terang agaknya agak ini gitu loh, Kontra, ya, kontra kontra kan? sebenarnya, tetapi karena itu udah ada acuan pusat, ya mau tidak mau ya kita ikuti. Dan harapan saya juga masyarakat ataupun pemerhati olahraga ataupun pelaku olahraga ya pintar-pintar memilah dan memilih Iya. mana cabang yang saya ikuti. Karena yang saya lihat selama ini ada beberapa cabur yang dia atlet di sana ikut juga atlet sebelah sana. Nah, itu yang harapan kita, jangan seperti itu. Pilihlah salah satu, fokus. Iya. Akhirnya kedua-duanya nanti gagal kalau tidak fokus. Begitu juga cabur-cabur ini, merekrut atlet yang sudah jadi atlet orang diambil juga. Nah, ini yang menjadi kendala kita. Nah, harapan saya kalau memang sudah talenta di satu cabur, ya udah di situ saja. Iya. Diperdalami, ya dipoles di situ. Iya. Menyanggah ini Bang, Nah, apakah tidak serta-merta harus dibuatkan misalnya peraturannya gitu? kalau peraturan nggak ada yang kita harus melarang dia ikut ke sana atau Iya. tidak. Maksud saya ke depannya seharusnya, karena keinginan kita dia di salah satu cabang aja gitu Ya, kan. kalau kita sampaikan di rapat-rapat sudah. Kalau kita memang membuat aturannya, ya Belum. itu tadi. Kembali Ya, ke pusat ya. kan. Artinya salah satunya itu kan hak asasi manusia tadi, nggak boleh juga kita untuk membatasi itu kan, tetapi maksud kita itu kan kita memberi saran masukan Iya. untuk mereka. Pilihlah yang memang kau sukai, yang memang menjadi harapanmu ke depan gitu loh. Jangan kau ikuti 1, 2, 3 ini semua kau ikuti, akhirnya tidak ada yang fokus. Berhasil. Ya, berhasil. Ya, karena manusia kembali lagi sih Bang, tidak pernah puas. Nah, itu lagi. Tapi berbeda dengan istilah kita berbicara multi talenta. Ya. Contohnya Enggak juga. Enggak juga. nah ini oke, berakhirnya masa jabatan dikira tahun berapa? Karena ini boleh dikatakan sudah hampir 4 tahun. Iya. Berakhirnya itu tepatnya adalah tanggal 13 Maret 2022 ini. Artinya tinggal 2 bulan ke depan. Iya. Nah, di sini juga di Ngobras ini saya sampaikan bagi rekan-rekan ataupun Bapak Ibu sekalian, Masyarakat Katingan ya, tentunya. masyarakat Katingan pada umumnya yang mau mencalonkan diri jadi Ketua KONI. Ketua KONI, silahkan monggo. Oke. Nah, artinya nanti ada prosedurnya, ada persyaratannya, bahkan nanti akan dibentuk tim penjaringan dan penyaringan. Nah, saatnya nanti juga akan melaksanakan musorkap. Iya. Di situlah tempatnya. Tapi jujur saya secara pribadi ini harapan saya Bang Parto harus maju lagi. Amin. Tetap perjuangkan untuk prestasi olahraga Katingan, Bang. Amin. Jangan mundur Amin. atau jangan berhenti. Iya. Amin saja. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Ya karena memang kita diperbolehkan secara undang-undang. Iya. Sejauh ini sudah terbukti selama komando kepemimpinan Bang Parto. Bukan hanya prestasi secara
nasional. Iya. Terbukti atlet-atlet Katingan juga mampu bersaing secara internasional. Walaupun kita Kabupaten Pemekaran, Nah, tetapi itu. Kabupaten induk kita aja, mohon maaf, bukan saya intervensi Ya. ataupun sekadar untuk menjatuhkan Membandingkan, ini, ya. membandingkan tidak. Kemarin PON aja Kabupaten Pemekaran yang ngirim, Kabupaten induk tidak ada, Iya. kan begitu. Nah inilah buktinya saya bilang bahwa Bang Parto jangan berhenti di edisi ini aja, maju lagi nanti. Amin ini, saja. Ini dukungan secara pribadi, tentunya doa terbaik juga, bukan hanya ke Terima Bang kasih. Partonya, Iya. untuk KONI tentunya. Iya. Ya. Karena kita memang Kabupaten Pemekaran, tapi sejauh ini tidak kalah untuk bersaing di bidang prestasi secara olahraga. Iya. Ya mohon maaf kalau istilahnya dari kepengurusan tidak berjalan dengan baik, tentunya ya tidak mungkin kita mendapatkan prestasi. Itulah yang saya bilang tadi, bahwa usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Sebelum kita akhiri nih Bang Parto, suka dukanya sebagai ketua KONI. Sebenarnya suka duka itu banyak. Oke. Sukanya ada, dukanya ada. Sukanya begini, yang sebelum saya tidak tahu tentang manajemen keolahragaan, semenjak saya duduk, saya harus dan wajib saya pelajari tentang manajemen keolahragaan, bagaimana kepengurusan, apa itu cabur, apa itu ini. Nah, dukanya kadangkala saya harus, karena saya aktif di TNI, Nah, membagi waktu. ini sengaja saya tanya. Ya, membagi waktu. Tetapi karena waktu saya di KONI juga tidak yang di TNI ini, Seinten. ya seinten di TNI, ya saya disitulah suka duka saya itu. Kadang-kadang saya beraktivitas di TNI, kadang-kadang waktu kosong saya di KONI. Saya potong, tapi yang di rumah beda kan pujiannya dengan yang seperti saya bilang. Alhamdulillah itu. Beda kan? Ya. Maksudnya gini, Iya. kalau saya bilang dengan prestasi ini Bang Parto luar biasa. Amin. Tapi yang di rumah tadi mendengarkan penjelasan dukanya, pasti bilangnya biasa di luar. Memang karena kita biasa orang lapangan itulah senang di situ, suka duka di situ. Jadi artinya memang ya apa boleh buat. Ini kan untuk yang terbaik, Ya. untuk Katingan. Ya kalau saya bilang memuji Bang Parto luar biasa dengan kepemimpinan selama ini. Tapi yang di rumah kan bilangnya biasa di luar. Karena jarang waktunya kan antara ke Itulah kita pintar-pintar membagi waktu, mana yang untuk waktu untuk keluarga, mana yang memang urusan dinas KTNI-nya. tapi tercetus nggak itu dari nyonya itu? Tidak pernah. Oh, tidak. Berarti memang Ya. legowo ya. Legowo, Artinya memang memahami. Ya, memahami, memang dia tahu tupoksi kita. Berarti itu perasaan Ya. saya aja. Baik. Ini lagi yang sedikit menggelitik buat saya. Saya mengatakan putra terbaik Katingan, artinya ini putra Dayak. Iya. Sama dong seperti saya. Iya. Tapi kalau saya tadi memperkenalkan diri, jelas orang menyatakan bahwa saya ini orang Dayak, Mandau. Ya. Tapi begitu saya menyebutkan Sarsan Mayor Suparto, mungkin sedikit meragukan. Ini mohon maaf. Ya. ini sedikit kita berbagi. Artinya mau mengulas ya. Kok bisa timbul nama Suparto? Ini mohon maaf ya saudara-saudara kita yang dari tanah Jawa, ya rata-rata yang to, no atau Iya, apa itu kan nama-nama kentalnya dari saudara-saudara kita yang suku Jawa kan. Nah ini sedikit mengulik untuk saya tanyakan. Oh, Nyeleneh sih ya, enggak. artinya mau mencari riwayat saya kenapa timbul nama Suparto. Iya. Baiklah. Memang saya itu apa ya dikatakan tadi, putra Dayak asli. Iya. Tidak ada keturunan. Kenapa nama saya jadi Suparto? Karena orang tua saya dulu bekerjanya di perusahaan Dwima. Dwima Samantike itu kan. Oke. Di PT Dwima, disitulah tahun 70-an itu mayoritas pekerja dari Jawa saat itu. Nah, akhirnya bapak saya juga ikut bekerja di PT Dwima.
entah apa beliaunya terinspirasi mungkin Iya. karena bergaul sama orang Jawa, seluruh nama keluarga saya, kakak maupun adik-adik saya, semuanya nama orang Jawa. Entah dari mana saya tidak tahu, karena mungkin pergaulan saja. Jadi kalau yang putri dia ada berakhiran I, Iya. kalau yang putra dia berakhiran O. Wandono, Suparto, Sumentro, ya itu tuh semua. Tidak ada yang memang nama asli Dayak itu tidak ada. Semuanya sama Iya. Jawa. Ya mungkin terinspirasi kali Bang, Terinspirasi ya. tadi. Ini mungkin dibalik cerita namanya. Ya, nama. Tapi jujur aja, yang namanya Suparto ini rata-rata memang multi talenta. Enggak juga. Ya kita ambil contoh salah satu pelawak Pelawak, kondang. iya. Mas Suparto itu kan luar biasa itu Iya. talentanya. Terbukti ini. Orang Dayak juga punya yang multi talenta. Suparto juga. Jadi masyarakat Ngobras jangan penasaran lagi dengan nama beliau. Ya asingnya kalau kita kenalan biasanya kan menyebutkan nama. Sekilas mungkin orang kalau membaca nama kita Iya. sudah tahu ini, oh ini orang suku Dayak, orang suku ini. Nah itulah, saya juga sempat heran nih dengan nama Bang Parto. Tapi by the way bisa nggak bahasa Jawa? Bisa nggak bahasa Bisa. Jawa? Nah ini luar biasa. Habis itu kalau lihat tuh raut wajah, Iya. kira orang Batak. Lihat nama Jawa, tapi nggak tahu orang putra Dayak kan gitu. Iya, luar biasa. Inilah membuktikan bahwa kita ini negara yang berlandaskan dengan Pancasila, yang dibingkai dengan Bhinneka Iya. Tunggal Ika, yang berartikan bahwa sekalipun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Harapan kita ke depan bahwa Katingan juga memiliki potensi, memiliki prestasi, memiliki kedamaian, ketentraman dan kesejahteraan. Tentunya siapapun kita yaitu Indonesia. Artinya mari kita sama-sama melakukan hal yang positif untuk kemajuan wilayah kita, untuk kemajuan kabupaten kita. Salah satunya hari ini diundang hadir narasumber kita KONI, sudah diceraskan banyak bahwa mari putra-putri terbaik Katingan berlomba-lomba lah untuk kalian menunjukkan potensi kalian melewati olahraga tentunya. Karena nanti akan ditampung oleh KONI sendiri, kan begitu Bang? Iya. Jangan segan lagi. Terakhir nih Bang, harapan yang belum tercapai selaku ketua KONI, mungkin sejauh ini belum puas atau belum bisa tenang dengan prestasi yang sudah didapatkan. Apa harapan yang belum tercapai? Baik, harapan mungkin ataupun program yang belum tercapai, salah satunya adalah sarana prasarana yang ada ini, terutama di stadion Sport Center itu. Kami berharap dari pemerintah daerah bisa kembali untuk memelihara yang ada, membangun yang belum ada. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, sepengetahuan saya di Kabupaten Katingan ini salah satu organisasi terbesar adalah KONI. Sampai saat ini belum memiliki sekretariat yang memang kepemilikan KONI. Tidak ada. Sekarang kita masih ngontrak ataupun sewa. Musafir. Musafir akhirnya. Nah, sementara Kendalanya apa ini? kendalanya mungkin dari segi pemerintah anggaran. Akan tetapi udah beberapa tahun yang lalu kita sudah ngajukan, sudah memberikan masukan, saran masukan, bahkan rapnya sudah kita masukkan. Ya mudah-mudahan pemerintah daerah bisa memikirkan itu, karena tanpa ada tempat yang memadai kita susah untuk maju. Betul. Sementara kita belum punya kantor, berharap semuanya ya nggak mungkin lah. Ya betul. Kalau wadah kita sudah tersedia dengan nyaman, kita bekerja dengan nyaman, artinya ya segala sesuatu bisa berjalan dengan baik. Tapi inilah luar biasanya Bang, sekalipun demikian prestasi sudah ditelurkan. Nah itulah, itu bukan artinya kerja KONI sendiri, tetapi itulah kerja daripada cabur, pengurus-pengurus tadi. Karena kerjasama kita dengan cabur cukup intens, cukup baik. Ya mudah-mudahan kedepannya juga masih tetap baik, karena tujuan kita adalah untuk memajukan olahraga di Kabupaten Katingan tadi. Terutama di bidang prestasi. Iya.
Berarti ini harapan yang belum tercapai. Iya. Ini punya kantor sendiri Ya, ya? punya kantor sendiri. Ya, Jadi- mudah-mudahan pemerintah daerah lewat ngobras ini bisa mendengar. Harus nonton Ya. ngobras ini. Pak Bupati mohon maaf. Jadi makanya saya bilang jangan berhenti di periode ini aja, maju lagi Bang, terus perjuangkan Insya Allah. untuk yang terbaik, membangun atlet-atlet kita supaya lebih maju dan berprestasi lagi. Ini akan menjadi kebanggaan Katingan. Baik, paling terakhir kalau tadi terakhir, Ya. sampaikan harapan dan pesan-pesan untuk masyarakat Katingan, terutama ya yang memang memiliki talenta, yang memiliki keinginan untuk berprestasi melalui olahraga. Dari Ketua KONI sendiri, silakan. Baik, bagi seluruh masyarakat warga Kabupaten Katingan, baik muda tua, karena olahraga itu tidak ada batas. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang memang kecuali bayi yang baru lahir. Nah, harapan saya jangan henti-hentinya kita berolahraga, jangan henti-hentinya kita beraktivitas untuk kebugaran, apalagi sekarang zaman pandemik itu perlu menebalkan imun, meninggikan imun, terutama olahraga prestasi bagi anak-anak sekarang. Dengan kemajuan zaman sekarang, kita hindari hal-hal yang sifatnya negatif, lebih baik kita berolahraga. Oke. Untuk kebugaran tubuh dan untuk prestasi kita. Nah, karena jenjang dan masa daripada anak-anak kita ini cukup panjang. Bukan cuma di bidang-bidang lain, bidang olahraga saja bisa mengangkat nama baik kabupaten. Betul. Bisa mengangkat nama baik keluarga, harkat martabat kita. Contohnya di tingkat nasional saja bisa mengibarkan bendera merah putih di internasional. Ini juga pahlawan. Pahlawan. Betul. Nah, kita jangan henti-hentinya berolahraga. Itu saya sampaikan bagi anak-anak yang masih sekolah. Pilih dan pilahlah cabang apa saja. Jangan kita merangkul semua. Iya. Pilih dan pilah itu tadi, bahasa saya pilih dan pilah itu kita bisa melihat cabur apa yang menjadi potensi saya, yang cocok di saya. Ada yang pertama, tetapi kalau memang lebih utama, pilih iya, yang utama. Yang utama. Iya. Jangan sampai akhirnya kita gagal semua. Iya. Karena tadi tidak pintar memilih. Betul. Betul-betul mana yang potensi terhadap diri saya. Disitulah kita. Dengan keadaan yang pandemik yang semakin turun ini, ya harapan saya bahkan dari pemerintah daerah ataupun dari pemerintah pusat maupun daerah sudah bisa memberi izin, bisa memberi kita untuk di ruang gerak terbuka. Ya silakan manfaatkan. Kalaupun itu masih belum bisa, ya masih banyak jalannya untuk berolahraga. Nah, ini bagian untuk memicu pengurus cabur ya. Supaya lebih aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan nantinya. Betul. Oke. Apalagi ini kita menjelang menghadapi perayaan HUT RI kan. Betul. Dan perlu saya sampaikan juga tahun ini insya Allah kalau anggaran sudah turun, kita akan melaksanakan Pekan Olahraga Kabupaten dalam rangka untuk menjaring atlet persiapan ke Pekan Olahraga Provinsi di Kabupaten Kota Waringin Timur yang akan dilaksanakan 2023 mendatang. Sehingga prestasi kita yang sudah ada, yang sudah kita dapat, bisa kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Karena selama ini beberapa kali mengikuti Porprov, kita tidak pernah keluar dari 3 besar 4 besar. Kita selalu di 4 besar. Di Potensi kan. Potensi. Iya. Nah, sehingga sekali lagi saya minta dengan seluruh pemerhati olahraga juga bisa berbagi, saling dengan KONI, dan KONI Kabupaten Katingan terbuka dengan siapa saja yang memberikan saran masukan yang berkaitan untuk kemajuan olahraga kita. Saya tambahkan sedikit, tentunya sekali lagi mengingatkan apa yang sudah disampaikan oleh Ketua KONI, itu harapan bahwa memberikan peluang untuk semua individu, semua kita ya, kecuali memang bayi tadi kan. Jadi jikalau memang kita punya potensi, misalnya ya hobinya di bulu tangkis, hobinya di futsal, hobinya di tinju, silahkan gerakkan diri Anda, latihan, ikuti setiap kompetisi yang ada, dan pada saatnya nanti seperti yang disampaikan,
jika memang terpilih dan terjaring di situ, Anda akan menjadi atlet yang profesional kelak yang memiliki Jadi prestasi. Dan tentunya untuk masa depannya, Masa cara depan, betul. arahnya kan ke Iya, sana. betul. Sekali lagi, itulah informasi yang dapat kami bagi. Semoga ini bermanfaat tentunya ya Bang ya. Ya, Kedepannya pun kami mendoakan semoga harapan yang belum tercapai bisa terwujud Bang Parto. ya, Dan saya secara pribadi mewakili Kesatuan Polres Katingan mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya di sini sudah hadir di Ngobras. Dan apabila ada kata-kata saya selama memandu kegiatan ini ada yang kurang berkenan, ya. baik untuk pribadi Bang Parto, untuk organisasi KONI pun saya mohon maaf. Mungkin sebelum ditutup ada satu penyampaian saya yang belum saya ucapkan. Ya, saya berterima kasih kepada Komandan Kodim 1015 Sampit yang memberikan kesempatan saya bisa ikut dalam organisasi. Ya, mudah-mudahan ke depannya masih saya diizini, sehingga Amin. karena saya berpikir Rekomendasi dari rekomendasi beliau sangat tuh tinggi, ya. harus Ya, bisa kita dapat gitu. karena Artinya memang harus disadari Ya. bahwa seutuhnya seutuh milik betul, TNI. Oke, ada lagi Bang? Ya, itu tadi saya berterima kasih karena saya diizini selama ini aktivitas saya di TNI juga tidak terganggu dengan keadaan saya. Ya, saya dikasih peluang lah sama beliau, baik itu Komandan Kodim maupun Komandan Korem, bahkan Panglima Kodam. Dan satu poin terbaiknya bahwa sinergitas kita selaku TNI Polri sejauh ini di Kabupaten Katingan luar biasa, bukan cukup lagi Bang, sangat luar biasa, baik, sangat luar biasa. Nah, ini selalu kita jaga, bahkan dengan keberadaan kita di sini pun membuktikan bahwa kita sinergitas kita cukup jempol. Nah, itulah. Oke Bang, tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Baik, saya akhiri, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Ngobras Jaya.